Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sedulur sedaya. Saya akan menjelaskan bahwa ini adalah salah satu peninggalan Syekh Haji Abdullah Iman dalam penyebaran syiar Islam di Desa Kaduela, dan sekarang masih terawat rapi, dan beliau meminta untuk diposisikannya itu di balai desa, bukan di tempat lain, untuk menambah nuansa atau peninggalan yang sangat tentang kereligian dengan penyebaran syariat Islam, dijadikan satu aset wisata religi. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ini adalah harta yang tidak nilai harganya, mungkin akan dijadikan sebagai wisata religi. Ini bukti sejarah yang masih ada dan masih utuh. Untuk kedepannya mungkin akan diabadikan dengan ditata dengan lebih baik agar bisa dinikmati oleh wisatawan religi. Mungkin seperti itu dari saya sebagai pengelola dan penggiat wisata yang ada di Kaduela ini. Dari generasi ke generasi ini pernah diganti kulit dog-dog ini atau bedug panjang ini sedang kemauan atau maunya yang ada di sini itu harus dengan pakai kulit kebo bule. Kalau dengan itu dia tidak mau atau kurang pas dengan pakaiannya gitu. Jadi tidak terlepas untuk pembungkus ini bedug panjang ini atau dog-dog ini dengan kulit kebo bule atau kulit kebo bule ya. Untuk kayunya, Pak? Untuk kayunya ini benar-benar kayu jati asli, kayu jati Jawa kalau orang bilang dulu itu. Asli ini dari Jatiluhur. Dan pernah Badan Purbakala Arkeologi menelusuri tentang keabsahan kayu ini, bahwa kayu ini tuh tidak akan habis dimakan sama zaman. Benar-benar sangat sangat kuat untuk dijadikan bahan penyelidikan atau penelusuran tentang kearkeologian. Sedang menuju arah petilasan situs Makbaro Buyut Panji, atau dengan nama lain Syekh Panji Nagara Kasep Sabale Arya Kamuning, yang posisinya ada di sebelah utara Desa Kaduela, yaitu di Blok Bina Warga Lande. Orang suka kedai kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jelajah wisata desa Sabak Kuningan. Alhamdulillah edisi kedua ini kita akan menampilkan situs-situs sejarah yang kemarin sudah kita upload, hampir 14 titik sejarah yang ada di wisata Kaduela atau di daerah Desa Kaduela, Kecamatan Pasawan. Salah satunya hal menarik adalah ketika ditemukannya atau kita sambangi yang namanya salah satu kesepuhan atau tokoh masyarakat atau tokoh pahlawan Kuningan, salah satunya adalah Uyut Syekh Panji Nagara Kasep Sabale Raden Arya Kamuning. Nah, di tempat inilah beliau disemayamkan di dalam lingkungan rumah warga. Namun tentunya ini akan mengandung sebuah isyarat. Kenapa beliau merakyat? Kenapa mereka harus dimakamkan di sini? Nah, tentunya kita akan sebentar lagi tanya dengan sepuh atau yang memang narasumber kami yang sudah dari kemarin menemani, dan salah satunya adalah putra daerah asli Kaduela, yaitu Kang Iim Ibrahim, yang selama ini menemani kami. Tentunya kita akan sedikit Kang, untuk lokasi ini yang namanya Buyut Syekh Panji Nagara Kasep Sabale ya. Artinya kalau melihat dari secara keseluruhan, ini adalah merupakan sebuah aset yang mempunyai nilai yang sangat tinggi. Nah, dari sudut pandang wisata seperti apa Kang nanti ke depannya ini? Mungkin untuk kedepannya dari sudut pandang kami sebagai pengelola wisata dan penggiat wisata di Desa Kaduela, kami ingin istilahnya mengekspos bahwa di Kaduela ini kaya dengan situs-situs sejarah seperti itu. Dan kebetulan kan di sisi kanan kami juga ada makom
Kuwu, salah satu nama Kuwu Bongbong, yaitu salah satunya kami ini bergaris keturunan. Jadi ada darah silsilah yang kuat dengan kuwu-kuwu yang ada di Kaduela. Kami Pak Aep kebetulan juga satu darah istilahnya keturunan putra daerah ya. Putra daerah dan turunan dari leluhur kami yang mengelola atau mengurus desa Kaduela. Baik, baik sahabat jelajah, ternyata di sini tuh ada dua tokoh yang legendaris, terutama mereka ikut membantu kemajuan desa Kaduela. Salah satunya adalah Kuwu Bongbong. Mereka di era tahun 18-an itu sebagai pencetus saluran irigasi, gitu ya Pak? Betul. Oke. Nah ternyata sederhana sekali kalau kita lihat bahwa pemakaman ini memang mengandung nilai sejarah, namun dalam kesederhanaan. Nah, lebih lanjut kita akan coba tanya ke salah satu nih sumber Kang Aep itu untuk kenapa sih cari tahu bahwa pemakaman orang-orang yang sangat mulia ini harus dimakamkan seperti ini. Ada visi apa, ada misi apa, kita tanya. Oke, kita lihat ke Kang Aep. Nah, Kang Aep tadi sudah tahu bahwa di sini ada dua tokoh. Yang satu adalah Kuwu Bongbong yang di abad 18-an ini, di tahun 18 ini sebagai pencetus air. Nah, yang lebih menarik inilah Uyut Syekh Panji Nagara Kasep Sabale atau Raden Arya Kamuning. Begitu ya kira-kira. Oke, boleh dijelaskan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kita ada di posisi situs Uyut Panji. Nah, beliau itu adalah salah satu putra Pangeran Kuningan yang emang datang ke tanah Kaduela ini menelusuri kakeknya Syekh Haji Abdullah Imran. Nama beliau itu lebih dikenal kalau tokoh sesepuh di sini dengan Arya Kamuningnya, karena legenda pahlawan Kuningan yang gugur pertama itu pasti dimasukkan dalam kepahlawanan Kuningan. Nama aslinya yaitu Uyut Pangeran Panji Nagara Kasep Sabale Arya Kamuning yang berposisi di Blok Binawarga Lande. Nah, gelar ke Pangeran Kasep Sabalenya karena waktu pertama kali ada tatanan pemerintah, beliau itu datang ke sini sekitar tahun 1600-an awal. Mulai adanya tatanan kepemerintahan yang waktu itu sempat kosong. Itu dengan beliau menjadi tonggak pimpinan wilayah, kebetulan ditugaskan sama kakeknya ada di posisi sebelah utara barat karena di sana belum ada tokoh yang disepuhkan. Di tempat-tempat lain sudah ada sesuai titik dan mengikuti irama datangnya disesuaikan dengan tahun zamannya. Di samping makam beliau juga ada salah satu tokoh Kuwu yang tadi sudah dijelaskan, salah satu putra daerah kita Pak Iin. Beliau adalah yang mempunyai inisiatif tentang pengirigasian dominan di wilayah kita kebetulan pesawahan, dan dominan lagi posisi di sini lebih banyak sekitar kurang lebih 10 hektar untuk wilayah persawahannya. Dengan tegasnya bahwa beliau itu karena tadinya lebih dominan dapat bimbingan arahan dari Uyut Panji, dari dia minta ditempatkan atau dikuburkan ke akhirnya di posisi beliau. Ketika ngelihat posisi makam ini di dalam sebuah pemukiman warga, ya. Adakah mungkin pesan dahulu kalanya untuk dimakamkan di sini saja, atau memang untuk simbol kerakyatan atau bagaimana kan? Salah satu yang lebih dominan logis dominannya emang dia adalah merakyat, lebih dominan merakyat, lebih kulturnya lebih dominan dengan ke masyarakatnya lebih dekat, lebih akrab, karena beliau itu tidak meninggikan cara kerajaannya atau kepangeranannya. Baik sahabat jelajah wisata desa Sabak Kuningan, dan juga ini merupakan pertanda isyarat bahwa kemanunggalan antara ulama dan umarok, pemimpin dan masyarakat harus memang benar-benar hari ini terrealisasi di berbagai kalangan, karena simbol itulah yang akan menguatkan sebuah negara. Negara tanpa rakyat tidak akan bisa berdiri, rakyat tanpa negara pun tidak ada. Dan hari ini kita ambil petik hikmahnya bahwa kepemimpinan yang bermasyarakat itu memang sangat-sangat dibutuhkan di edisi hari ini. Semoga harapan kami dengan adanya penelusuran
Makom Buyut Syekh Panji Nagara Kasep Sabale Raden Arya Kamuning ini menjadi sebuah inspirasi bahwa sejarah telah membuktikan bahwa perjuangan zaman dahulu kala sangat-sangat dimuliakan dan sangat-sangat harus dijaga kelestariannya. Nah, hari ini inilah bukti konkret bahwa patilasan ataupun makom Raden Arya Kamuning di sini ini menjadi sebuah ciri kebangkitan Desa Kaduela. Baik sahabat jelajah, terkait dengan adanya situs makom atau pemakaman Raden Arya Kamuning di wilayah Kaduela ini, kita akan tanya langsung kepada Pak Diding. Ini memang asli tulen warga masyarakat sini dan juga memang salah satu ada garis keturunan ya kan, semacam itu ya. Nah artinya ketika Akang selaku melihat potensi seperti ini, kira-kira boleh sedikit ada tanggapan kenapa sih ini kan lihat pemakaman di sini? Apa sedikit ada sejarah yang harus diungkapkan untuk penambahannya? Kalau untuk sejarah dari Pangeran Panji Negara Arya Kamuning, yang saya tahu dari kakek saya juga dari bapak saya dulu, memang karena ini merupakan tokoh dari pencetusnya Desa Kaduela, jadi kami sebagai warga di sini merasa bangga sekali karena punya tokoh yang sekaligus tokoh agama juga tokoh pemerintahan yang intinya untuk mensuri teladani kami sebagai warga yang di blok Bina Warga Landeh yang ada makom Mbah Buyut. Kami terinspirasi sekali dengan adanya makom Mbah Buyut ini untuk menjadi sebagai seorang masyarakat yang punya tanggung jawab untuk pemerintah dan juga agama. Baik Kang, ketika kita melihat situs-situs sejarah yang ada di Kaduela kan banyak sekali ya terkait nanti dengan pemberdayaan masyarakat, terus program peningkatan desa. Ini kan menjadi aset wisata desa ya. Iya. Harapan ke depan seperti apa Kang? Harapan ke depan, Iya. kami sebagai warga di sini ingin melestarikan situs ini, merupakan cagar budaya nasional yang perlu dilestarikan oleh warga negara Indonesia yang mempunyai situs-situs sejarah yang harapan kami ini bisa mencetuskan inspirasi-inspirasi yang baik untuk kemasyarakatan juga keagamaan, karena dengan kita mensuruh dalani pencetus-pencetus pahlawan-pahlawan dari pemerintah juga dari pencetus agama, kami mempunyai inspirasi yang kedepannya yang lebih baik, lebih cerah untuk menambah keberkahan kita hidup bermasyarakat. Baik. Terima kasih Kang Diding, Sabah Kuningan. Alhamdulillah sedikit informasi sudah kami dapatkan. Mungkin nanti ada keterangan lebih lanjut dan juga masih banyak situs-situs yang akan kita ungkap, terutama dalam menunjang ekonomi wisata desa dan juga pemerintah desa sekaligus mengangkat potensi-potensi yang ada di Desa Kaduela. Terima kasih.